Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai bisnis plan, yaitu Stay-Wise, yang merupakan kos khusus perempuan berbasis pengembangan diri. Kos ini adalah kos dengan konsep edukatif dengan kegiatan refleksi bulanan agar penghuninya tidak hanya tinggal tetapi juga tumbuh. Nah, adapun di sini terkait deskripsi dari ide bisnis yang terdiri ada jasa utama dan juga target pasar. Nah, sebelum ke jasa utama dan target pasar, aku mau jelaskan sedikit terkait Stay-Wise lebih dalam. Jadi Stay-Wise ini merupakan rumah kos yang dikhususkan untuk perempuan yang memadukan konsep hunian. Konsep huniannya itu dengan pendekatan edukatif dan juga reflektif. Nah, dengan tetap berlandaskan pada prinsip bimbingan dan konseling. Nah, di mana tempat ini itu tidak hanya menjadi tempat tinggal saja, tetapi juga menjadi ruang aman guna belajar memahami diri, lalu juga menjaga kesehatan mental, dan bisa membangun karakter yang positif. Nah, selain itu juga bisa membangun komunitas pengembangan diri. Nah, yang aman, nyaman, dan juga edukatif. Nah, Stay-Wise juga menyediakan fasilitas yang lengkap guna menunjang kenyamanan, keamanan, dan juga kesejahteraan mental. Nah, adapun jasa utama di sini itu yang pertama, dan hunian ini dirancang sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman, khususnya itu untuk perempuan, dengan lingkungan yang mendukung rasa tenang, saling menghargai, dan kebersamaan. Nah, jadi Stay-Wise ini didesain dengan suasana yang hangat dan juga bersih. Nah, fasilitas lengkapnya juga ada kamar pribadi, dapur bersama, ruang baca, area belajar, ruang santai, area refleksi, dan taman kecil untuk relaksasi. Nah, selain itu ada juga sistem keamanan yang dimana area ini khusus diakses penghuni saja gitu. Dilengkapi dengan CCTV 24 jam serta ada pengawasan lingkungan yang ramah dan juga disiplin. Nah, di sini Stay-Wise ini memiliki fasilitas hunian. Tempat ini juga memiliki kegiatan bulanan yang bernama Stay-Wise Session yang berisi program self growth and mindfulness night, di mana ini tuh berisi refleksi diri, journaling, diskusi ringan. Nah, selain itu ada talk di sini tuh di mana penghuni akan sharing session gitu dengan mentor BK. Nah, selain talk, self growth, ada juga skill for life workshop gitu. Di sini tuh pelatihan ringan seperti komunikasi asertif dan mengatur keuangan, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Nah, selain kegiatan bulanan, tersedia pula layanan emosional. Jadi ada pendampingan emosional dan konsultasi ringan, di mana di sini itu penghuni akan melakukan sesi curhat. Nah, selain sesi curhat, ada juga ruang refleksi untuk berbagi, area kecil yang untuk menenangkan diri, membaca, menulis jurnal, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada target pasar. Nah, di sini itu ada segmen utama dan juga segmen pendukung. Nah, untuk segmen utama itu mahasiswa perantau atau mahasiswa perempuan yang usianya rentang dari 18 sampai 20 tahun. Nah, yang membutuhkan atau mencari kos aman, nyaman, positif, dan juga punya nilai yang edukatif. Nah, selain mahasiswa, yang kedua itu ada perempuan muda yang ingin lingkungannya itu positif dan suportif. Ini tuh biasanya pekerja muda yang ingin tinggal di lingkungan yang sehat mentalnya, dan positif. Nah, selain mahasiswa perempuan atau perempuan muda, terbentuk juga mahasiswa yang menyukai refleksi diri dan pertumbuhan pribadi. Nah, itu untuk segmen utama. Nah, untuk segmen pendukungnya, yaitu yang pertama orang tua yang ingin mencari tempat tinggal yang aman dan terpercaya bagi anak perempuannya. Nah, selain orang tua, ada juga mungkin kampus atau komunitas yang merekomendasikan kos yang nyaman dan positif seperti itu.
setelah tadi dijelaskan sama itu mengenai keunggulan dan sebagainya, kami di sini bakal memberikan hasil dari kuesioner yang kami sebar, like ke teman-teman kami, keluarga kami juga, dan juga sekitar juga. Gitu ya. Terdapat 10 kuesioner dan juga 1 komentar section atau komentar dan juga saran, yang dimana berdasarkan dari 10 kuesioner itu memiliki responden yang bukan cukup baik lagi, tapi baik sekali, bahkan sampai ke titik di mana 23 responden itu beranggapan bahwasannya ide bisnis kami yaitu Stay Boys Rumah Kos ini tuh memiliki hasil yang bagus, yaitu sekitar 80% ke atas itu dia. Bahkan ada juga yang memberikan saran-saran yang membantu untuk lebih bagus lagi dan lebih mencakup lagi untuk merangkul calon konsumen kami ini untuk lebih baik lagi gitu dia. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwasannya dengan selisih seharga 300.000 ini tuh, yang dimana di harga 700.000 ini tuh kosan yang standar, dan juga untuk di harga 1 juta itu adalah kos yang premium. Mereka tidak merasa keberatan untuk menambahkan biaya 300.000 lebih gitu ya. Jadi karena menurut mereka ini tuh dengan tambahan 300.000 ini tuh cukup worth it, dan juga memang sudah sepenuhnya gitu ya. Jadi mereka tidak merasa ada keberatan sama sekali untuk membayar ekstra 300.000. Enggak. Setelah tadi disebarkan kuesioner, kami sudah menganalisis hasil kuesioner yang sudah diisi oleh responden dan menentukan 2 perubahan yang akan kami lakukan terhadap bisnis plan kos edukatif ini. Yang pertama itu ada penyesuaian harga kos, di mana tadinya itu kita cuma punya 2 tipe reguler sama tipe premium, di mana tipe premium itu yang bisa dapat konseling dan lain sebagainya, layanan dari BK-nya gitu. Kemudian di tipe yang satunya lagi itu tipe yang di bawah tipe reguler, yaitu tipe ekonomis dengan range harga 550.000. Kenapa ini diambil? Karena supaya lebih menjangkau target pasarnya gitu, tidak hanya terbatas dari 2 tipe yang tadi gitu. Walaupun tadi setelah hasil analisis memang tidak ada yang merasa keberatan dari 2 tipe sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah penguatan strategi branding, di mana kami akan pada saat melakukan branding dan juga promosi itu menampilkan profil dari konselor ataupun ahli profesional yang akan mendampingi kegiatan layanan pengembangan diri yang dilakukan di dalam kos seperti itu. Ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait rangkaian pengembangan Stay Boys atau kos edukatif dan kreatif. Nah, yang pertama kita itu mengidentifikasi masalah atau peluang yang akan kita bisnis yang akan kita ambil. Nah, yang pertama itu terus awal dalam pengembangan ide bisnis kita yaitu kos edukatif dan kreatif ini, proyek yang dinamakan Stay Boys ini dimulai dari dengan mengamati terhadap kehidupan mahasiswa perantau atau pekerja muda, terutama perempuan yang kerap kita ketahui banyak mahasiswa memiliki tekanan terkait akademisnya, terus stres atau memiliki tekanan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Terus selain itu kami melihat juga bahwa banyak pekerja kos yang hanya memperhatikan dari segi fisik
Oke.